pagi hari ini, naik sampai ke hadapan hadirat-Mu, dan itu menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Terlebih lagi Tuhan, ingatkan setiap kami bahwa persembahan yang sejati adalah persembahan hidup kami. Ibadah sejati adalah ibadah yang mana kami mempersembahkan seluruh aspek kehidupan kami di hadapan Tuhan. Sehingga kami boleh berkata bahwa adapun kami hidup bukan kami, tapi Kristus yang hidup di dalam kami. Sehingga kami dapat bermegah dan berkata bahwa bagi Kristus adalah segalanya. Hidup bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Terima kasih Bapa buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama dengan semua anak-anak Tuhan di berbagai tempat dalam ibadah online pada hari ini Tuhan. Gereja IJF Kupang Tuhan, berdoa semua anak-anak Tuhan yang mendengar bahkan menonton siaran langsung ini, Tuhan memberkati Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami semua diberkati oleh ibadah ini, terlebih khusus jam pemberitaan firman Tuhan ini. Urapi setiap kami Tuhan, beri kami telinga seorang murid untuk mau diajar, mau dibimbing, dituntun dalam kebenaran-Mu. Beri kami hati seorang hamba yang siap menerima firman apapun yang disampaikan pada saat ini Tuhan. Biar kami mau dengar, kami mau belajar untuk mendengar firman kebenaran Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi hamba-Mu yang terbatas sebagai penyalur firman-Mu pada kesempatan pagi hari. Biarlah roh hikmat daripada Tuhan mengalir, kuasa daripada Tuhan, pengetahuan yang daripada Tuhan mengalir, sehingga setiap firman Tuhan dapat dimengerti oleh setiap kami. Apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan pagi hari, dalam nama Yesus, semua yang percaya bersama katakan amin. Shalom. Shalom buat Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang ada di rumah, yang turut menyaksikan siaran langsung ibadah online Gereja IJF Kupang. Karena beberapa waktu ke depan kita akan sama-sama di dalam apa yang disampaikan oleh pemerintah untuk pemberlakuan pembatasan ya untuk ibadah dilangsungkan secara online, dan kita pun harus taat akan itu karena firman Tuhan sudah berkata bahwa pemerintah adalah berasal dari Allah, dan tetap kita sama-sama mengikuti protokol kesehatan ya, menjaga kesehatan dengan 3M, yaitu memakai masker, ya, mencuci tangan, menjaga jarak, ya. Dan daripada itu semua hindari kerumunan. Ya. Oke, puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, tanpa memperpanjang waktu, mari kita sama-sama buka firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 1 dan ayat yang kedua. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, ya. Di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Gembalakanlah Kawanan Domba Allah. Oke, baik, kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama
karena 2 ayat saja. Mari kita membaca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi pendeta Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena kamu mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Demikian firman Tuhan. Katakan bahwa berbahagialah orang yang mau melihara dan melakukan firman Tuhan di hari lepas hari. Puji nama Tuhan. Hari ini kita masuk di dalam tema bulanan gereja IFJF global, ya, yaitu leading inside out. Ya. Kalau dalam terjemahannya sederhananya memimpin dari dalam keluar. Ya. Memimpin dari dalam keluar. Ya. Memimpin dari dalam keluar artinya bahwa yang pertama-tama kali kita harus memimpin adalah diri kita sendiri dulu. Ya. Baru kita bisa memimpin orang lain. Itu arti sederhananya, ya, memimpin dari dalam keluar. Karena tidaklah mungkin kita belum bisa memimpin kehidupan kita sendiri, namun kita berusaha untuk memimpin orang lain. Ya. Itu sesuatu yang mustahil. Mulai dari diri kita sendiri. Ya. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa ada satu ayat firman Tuhan yang berbicara tentang bagaimana kita mau melihat kehidupan orang lain, kita harus lihat diri kita sendiri dulu. Ya. Nah, begitupun juga dengan tema kita hari ini dalam bulan ini bahwa memimpin dari dalam keluar. Ya. Saya percaya bahwa setiap kita dikaruniakan sebuah karakter atau sifat, yaitu memimpin. Ya, pasti ada, walaupun sedikit pasti ada. Ya. Kalau anak-anak kecil saja, ya, dia kalau bertemu dengan teman-temannya, tiba-tiba saya tanpa disengaja, dia sudah bisa pimpin teman-temannya, ayo kita main di sana. Ya. Itu dengan sendirinya terjadi. Ya. Lalu istilah yang kecil-kecil ini, istilah kalau masuk Kupang karutuk-karutuk ini, ikut saja. Mau main apa ikut. Mau main apa ikut, ya. Dia seperti bos. Padahal mungkin baru kenal, ya. Saya ingat waktu itu ponaan si Juan. Kita waktu kemarin ada melayan sekaligus juga pemakaman dari membantu kakak perempuan di Sabrain. Jadi Juan ini baru sampai, tiba-tiba dia tidak mau lagi bergabung dengan kita. Ya. Karena dia lihat ada anak-anak kecil banyak, dia langsung lari pergi. Dia pergi, dia sampai di tempat anak-anak kecil, dia bilang begini, beta Juan. Jadi mereka tidak tanya lu nama siapa, dia langsung beta Juan. Dia datang di satu beta Juan. Jadi anak-anak semua ini tahu bahwa dia namanya Juan, tapi dia tidak tahu nama mereka karena mereka tidak perkenalkan diri. Ya. Ini hebat, ini hebat, sebuah kepemimpinan yang hebat. Dia datang dulu, ini, beta Juan. Lalu di satu ada perempuan, beta Juan. Jadi semua itu nanti kalau dia jalan kemana semua, Juan. Jadi kita dengar sambil ada melayan semua dia, Juan, wih, ada semua kenal Juan. Lalu dia mulai duduk, berdiri, dia cerita, mereka semua lihat dengar dia ngomong. Lalu diajak kemana, semua ikut. Ini jiwa kepemimpinan. Dari kecil saya tanpa terasa bahwa kita sudah ada jiwa kepemimpinan. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita mau memimpin orang lain? Ya. Kembali lagi bahwa kita harus melihat kehidupan pribadi kita, sehingga kita dapat menuntun, ya, kita dapat memimpin orang lain kepada jalan keselamatan yang Tuhan mau. Untuk itu,
Hari ini kita akan belajar 3 poin penting ya di dalam hal kita memimpin. Yaitu yang pertama adalah poin yang pertama, a call to care, ya, a call to care, ya. Secara sederhana artinya memanggil, ya, panggilan untuk peduli, ya. Panggilan untuk peduli. Peduli dengan siapa? Tentunya peduli dengan sesama. Amin. Peduli dengan siapa? Peduli dengan orang lain. Ya. Kalau berbicara peduli dengan orang lain, tentunya ada hal-hal yang memang kita harus menanggalkan kepentingan kita sendiri, ya, untuk kita bisa mementingkan kepentingan orang lain juga. Peduli sesama. Ada hal-hal yang perlu kita konsentrasi di situ, memberikan pusat perhatian di situ, sehingga kita bisa memimpin orang lain. Dan Tuhan mau kita semua yang telah ditebus, dibayar lunas oleh darah Yesus, kita berada dalam sebuah panggilan untuk peduli sesama. Amin. Panggilan untuk peduli dengan sesama. Mengapa? Karena firman Tuhan sudah katakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Waktu ini adalah waktu yang singkat. Kita tidak bisa lagi bermain-main. Kalau kita lihat keadaan sehari-hari ini, ya, pandemi yang berkepanjangan ini, banyak orang yang sudah ngeri, banyak orang sudah menjadi takut, banyak orang sudah menjadi stres, ya, orang kehilangan pekerjaan, ya, orang kehilangan keluarga, kehilangan istri, suami, anak-anak, orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang dicintai, harta benda hilang lenyap, ya. Tiba-tiba harga barang naik. Seiring harga barang naik, terkadang juga berat badan naik, karena di rumah terus. Ini juga satu masalah juga, karena banyak orang menuruni berat badan, tapi justru karena di rumah terus makan terus, jadi berat badan naik, karena work from home. Ya. Kalau yang bekerja di luar, ya, ada kalori yang terus dibakar, tapi kalau di rumah, lihat kepingin makan apa ya? Mulai bereksperimen. Kepingin makan apa, mulai buat, mulai pikir ini bobot apa, kesibukan ini, kesibukan itu. Akhirnya obesitas terjadi. Ya, haleluya. Jadi mari Bapak Ibu, kita semua yang telah diberkati oleh Kristus, kita semua ada dalam sebuah panggilan untuk peduli dengan sesama. Ya. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus 5 ayat 1 dan 2, ya, di sini firman Tuhan berkata bahwa aku menasihatkan kamu para penatua yang ada di antara kamu, supaya bagaimana kita bisa menggembalakan domba-domba yang dipercayakan dalam kehidupan kita. Kalau berbicara tentang penatua, tentunya kita berpikir, aduh, ini pasti pelayan di gereja, ya. Ini pasti orang-orang yang ada punya jabatan di gereja, hamba-hamba Tuhan, ya, pengerja-pengerja gereja. Lalu kita buat apa? Ya. Firman Tuhan di dalam Ibrani dikatakan bahwa ditinjau dari sudut waktu, kita ini sebenarnya sudah jadi pengajar semua, ya. Karena ada yang sudah lahir dari Kristen, baru Kristen memang masih dalam kandungan saja sudah Kristen, ya. Sebelum dibaptis saya sudah Kristen, bahkan tiap hari ada di gereja. Sehingga kalau mau dibilang bahwa kita ini sudah sepatasnya disebut guru, pengajar, ya. Bukan berarti yang ada di sekolah dia sendiri guru, ya. Karena firman Tuhan bilang bahwa ditinjau dari sudut waktu, kita sebenarnya sudah mengerti banyak hal tentang firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini tidak hanya dikhususkan bagi para penatua saja, tapi bagi setiap kita menerima panggilan dari Tuhan, yaitu panggilan untuk peduli dengan sesama, bagaimana kita menggembalakan domba-domba, kawanan domba yang adalah umat Tuhan. Setiap kita diminta untuk bagaimana kita care dengan sesama kita.
Ketika kita mengerti akan firman Tuhan, ketika kita paham tentang ajaran Kristus, Tuhan mau kita pun juga bisa melihat ke kiri dan ke kanan saudara-saudara kita yang lain, yang mungkin mereka masih hidup di dalam kehidupan daging, mereka masih hidup dalam kehidupan dosa. Setiap kita wajib untuk mengingatkan, setiap kita wajib untuk memimpin mereka, menuntun mereka. Ya, firman Tuhan tadi yang saya sampaikan itu ada dalam Ibrani 5 ayat 12. Dikatakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Padahal firman Tuhan sudah jelas bahwa kita sebenarnya sudah bisa memimpin orang di dalam hal mengajar, ya, dan sebagainya. Tapi banyak hari-hari ini, banyak orang-orang Kristen hari-hari ini hanya mau dengar khotbah, kalau bisa khotbah tentang berkat. Ya. Apalagi keadaan pandemi, semua barang lagi naik, harga naik, segala macam. Orang dengar khotbah itu yang kalau bisa memuaskan telinganya, berbicara tentang berkat, berkat dan berkat. Ketika ada firman Tuhan yang menyentil kehidupan dosa, kehidupan daging kita, kenyamanan kita, kita mulai tersinggung. Kita mulai tersinggung dan berkata bahwa kok di rumah juga bisa, ada siaran online banyak. Padahal sebelum pembatasan kita bisa bergereja bersama-sama, ya. Nah, ini yang terjadi. Lalu kalau hamba Tuhan berbicara sesuatu yang sangat keras, tidak mau lagi bergereja, cari gereja yang lain. Bilang, pendeta di sini kayaknya tiap hari firman, kayaknya hanya untuk beta, kayaknya dia sentimen dan beta. Tiap hari dia main omong karena itu firman tuh, kayaknya dia sudah mau beta masalah itu, jadi omong terus. Tidak mau. Kita masih memerlukan susu. Sedangkan yang memerlukan susu itu adalah bayi. Beda kalau susu untuk kesehatan, ya beda. Itu untuk orang dewasa juga bisa. Tapi firman Tuhan maksudkan di sini susu adalah sesuatu yang lunak, yang khusus untuk bayi, yang masih kanak-kanak, yang belum terlalu mengerti, belum terlalu dewasa. Tapi kita yang sudah mengerti tentang firman Tuhan, wajib kita perlu makan keras. Supaya apa? Melatih pencernaan kita. Amin. Rohani kita dilatih, bertumbuh, ya. Supaya kita semakin hari, ketika ada masalah datang, kita makin kuat di dalam Tuhan. Amin. Ketika ada persoalan datang, kita bisa berjalan maju, bukan berjalan mundur atau di tempat. Kita perlu makanan keras. Saya ingat dulu ada tetangga kami di Kilo 5. Dia kalau kita minta bantuan, ya, bapak kalau minta bantuan untuk dia kerja kebun, itu kalau kita masak nasi, dia bilang, wih lemah, ya, karena orangnya dari Soe. Jadi bilang kalau makan nasi itu dia lemah, kerja son kuat. Jadi bapak tanya, mau makan apa? Bapak kalau bisa nanti kasih mama rebus jagung besar. Kalau dia makan jagung, kita makan nasi belum tambah 2 piring, dia sudah tambah 2 piring. Ternyata dia punya pencernaan, dia sudah terlatih makanan keras, ya. Jadi dia kalau makan nasi dia bilang lemah, mau makan jagung. Itu dia kerja itu, matahari di atas kepala juga, kerja terus. Orangnya masih hidup sampai sekarang. Iya, tapi kalau makan nasi dia bilang lemah. Dia bilang, Papildo minta lemah, kasih jagung besar. Jadi bapak berpikir, baik juga, irit juga ini, karena dia makan jagung lebih murah. Ya. Jadi kita perlu makanan keras. Amin. Ketika ada teguran datang, ada firman Tuhan yang keras menegur kita, kalau kita masih tersinggung itu bagus. Amin. Artinya bahwa kita masih mau berubah. Tapi kalau firman Tuhan datang, kita tidak tersinggung, kita bilang,
kayak firman Tuhan buat dia, bukan buat beta. Kayak itu firman Tuhan, semua firman Tuhan kayak beta aman-aman sah. Nah ini bahaya. Tapi ada firman Tuhan yang menyentil kehidupan kita, Tuhan mau untuk kita berubah. Amin. Tuhan mau kita berubah. Nah, kita kembali lagi bahwa Tuhan mau untuk kita mulai memimpin kehidupan kita sehingga kita bisa memimpin orang lain. Karena tujuan Tuhan adalah bagaimana kita dapat membawa orang semua kepada kasih Tuhan, kepada keselamatan. Ya. Karena misi Tuhan adalah Dia tidak mau seorang pun binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sehingga wajib kita untuk mempedulikan dengan sesama kita. Ya. Di dalam Galatia 6 ayat yang ke-1, ya. Kita bisa baca dalam Galatia 6 ayat yang ke-1. Firman Tuhan katakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Artinya bahwa ketika kita mau memimpin orang lain dalam kehidupan ini menuju kepada keselamatan, kita pun harus berjaga-jaga atas kehidupan kita. Amin. Sehingga kita jangan sampai jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan, jatuh di dalam berbagai-bagai dosa. Sehingga orang yang kita pimpin benar-benar kita dapat menuntun dia dengan roh yang lembut sampai pada keselamatan Tuhan. Amin. Dan di dalam kita menuntun setiap orang, firman Tuhan mau kita menuntun, bukan kita menuntut. Amin. Menuntun bukan menuntut. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 26. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 26 dikatakan, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, ya. Dan dalam lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Ya. Jadi Tuhan mau dalam kepemimpinan kita, dalam kita memimpin atau menuntun orang lain kepada Tuhan, harus dengan lemah lembut, tidak menuntut, harus sabar. Amin. Kalau kita sudah ajak dia, kita sudah ajar dia, dia belum mau untuk sadar, tetap sabar. Lalu kalau ada yang bertanya, mau sabar sampai kapan? Ya sabar terus. Bila perlu sabar sampai Tuhan datang. Amin. Karena Rasul Paulus katakan bahwa pertumbuhan itu dari Tuhan. Amin. Apolos menyiram, Paulus menanam, tapi pertumbuhan dari mana? Dari Tuhan. Jadi tugas kita adalah kita menuntun orang. Amin. Kita siram firman Tuhan, kita tabur firman Tuhan. Nanti yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan. Tugas kita menggait mereka, memimpin, menuntun mereka. Tidak boleh menuntut. Ada orang yang pokoknya lu harus begini, lu harus begini. Nanti ketika orang itu yang dituntun, dipimpin, dia tidak ikut, dia bilang begini, dasar bebal, bidat ini. Ajar ulang-ulang sama tak mengerti. Farek dia sudah. Tidak seperti itu. Amin. Kalau seorang yang memimpin, dia harus dengan sabar. Firman Tuhan dengan sabar, dengan lemah lembut. Amin. Sabar. Ada satu pepatah bilang, sabar menjadi subur, diam-diam ubi berisi. Saya sangat senang itu pepatah. Sabar jadi subur, diam-diam ubi berisi. Jangan sabar menjadi subur, diam-diam menghanyutkan. Wah, ada yang bilang, kakak beta lagi mau tuntun dia supaya dia kenal kebenaran. Tapi ada modus lain. Dia ada berusaha untuk dekati ini cewek supaya jadi pacar dia. Tiba-tiba
sudah jalan beberapa waktu, ajaklah ke gereja persekutuan. Terakhir PDKT, kata cinta, yang si cewek tidak terima. Akhirnya dia bilang begini, hei, besok mau ajak-ajak orang datang Tuhan lah. Padahal motifnya lain, modusnya lain, ya. Karena ada U di balik B, U dan di balik B, ya. Oke, jadi yang pertama tadi adalah panggilan untuk peduli, a call to care, ya. Bagaimana peduli ada berbicara tentang orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan kita tidak boleh egois. Bilang kiri kanan jangan egois. Yang di rumah kalau ada suami istri, anak-anak bilang jangan egois. Ya. Kata egois itu saya coba artikan kata perkataannya begini. Enak di gue, ogah di sesama. Itu egois. Enak di gue, ogah di sesama. Jadi hanya mau enak diri sendiri, tidak mau melihat orang lain, ya. Nah, ini tidak boleh. Nah, sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa kata peduli itu artinya mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Artinya betul-betul kita memperhatikan orang lain, bagaimana keselamatan, ya. Sehingga makanya di gereja kita dikenal dengan I care, ya. Kita peduli. Makanya kalau Bapak Gembala selalu ke jemaat I care, memangnya tidak ada kerjaan. Kerjaan banyak, mau keliling kampung, ya, mau cari nafkah, mau urus kerjaan yang lain-lain. Kerjaan banyak, kesibukan apalagi. Tapi itulah bukti kepedulian kita terhadap sesama. Amin. Karena kita dipanggil untuk peduli sesama. Sehingga kita buatlah I care itu. Ya. Kalau ada yang sakit kita kunjungi, ya. Jangan kalau ada yang sakit bilang, kapan ketemu buat acara? Kalau ada sakit mau buat acara, ya. Jangan. Sehingga makanya kenapa Tuhan Yesus dia memanggil murid-murid, ya. Dia bilang bahwa ikutlah aku, akan kau jadikan kamu penjala manusia, bukan penjala ikan. Itu dengan artian bahwa Tuhan mau kita care each other, ya, care satu dengan yang lain, peduli akan yang lain. Karena apa penting sekali untuk kita peduli dengan sesama, ya. Yang kedua, di dalam memimpin, yang kedua adalah poin kedua, each and honor, ya. Each and honor, atau sebuah kehormatan kalau kita memimpin orang lain kepada jalan keselamatan. Amin. Adalah sebuah kehormatan dalam kehidupan kita untuk kita peduli dengan sesama, ya. Karena apa? Mengapa disebut sebuah kehormatan? Karena kita sedang menjalankan apa yang menjadi kehendak Bapa. Kita sedang melakukan apa yang namanya kehendak Bapa. Sehingga kita dikatakan adalah sebuah kehormatan bagi kita. Ketika kita memimpin orang dan menuntut orang lain ke jalan keselamatan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 1 dikatakan, aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Karena apa? Kita mulai menabur di dalam roh. Amin. Kita menabur di dalam roh. Apa yang kita tabur hari ini kita akan tuai nanti, yaitu kemuliaan yang kekal. Amin. Jadi jangan pernah kita ragu atau kita takut dan sebagainya. Mari lakukan itu sebagai sebuah kehormatan kepada Tuhan. Amin. Lakukan sebagai sebuah kehormatan ketika kita bisa menuntun orang kepada Tuhan, ketika kita bisa mengajak orang kepada Kristus. Amin. Bukan dengan sebuah kepentingan kita, kepentingan pribadi, tapi bagaimana kita membawa, mengarahkan orang. Ini jalan yang benar. Amin. Ini jalan menuju surga.
Yang ketiga, yang terakhir. Poin yang ketiga, jadikan memimpin orang lain atau sebuah kepemimpinan dalam kehidupan ini kepada Kristus itu adalah sebuah gaya hidup. Amin. Jadikan sebuah gaya hidup, it's a lifestyle. Ya. Jadi kalau kita bisa mengajak orang, kita memimpin orang, kita mengajar orang, kita membawa kepada Kristus, jadikan itu sebagai sebuah gaya hidup, bukan sebuah paksaan. Amin. Seperti kita terpaksa sekali, aduh, karena apalagi pelayan Tuhan nih, nanti kemana kalau ini gembala tanya, ya, pemimpin dong tanya, lu bawa jiwa ke sini, nanti kemana? Jangan jadikan itu sebagai sebuah paksaan, jangan sebagai sesuatu yang kita lakukan dengan berat hati, amin. Tapi lakukanlah itu sebagai sesuatu gaya hidup dalam kehidupan kita, lifestyle kita, bahwa kita suka untuk mengajak orang, suka untuk membawa orang, suka untuk memberitakan kebenaran kepada orang lain. Amin. Makanya 1 Petrus 5 ayat 2a dibilang, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela. Sukarela itu berarti sudah ada embel-embel lain. Sudah harus nanti lu ajak dia, beta kasih lu 5.000 kau beli gula-gula ya. Tidak ada embel-embel di situ. Sukarela, kesukaan untuk kita menolong sesama. Amin. Kesukaan untuk kita melihat kehidupan sesama kita, untuk bisa menuntun mereka kepada Tuhan. Dikatakan, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Karena Tuhan Yesus kata bahwa aku melakukan bukan dari diri sendiri, tapi apa yang aku lakukan dari Bapa. Aku melakukan pekerjaan diberikan oleh Bapa. Sehingga ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus katakan bahwa tunggu di sini. Dan Roh Kudus turun, kamu akan menjadi saksiku. Artinya tugas yang di estafet harus kita lakukan, yaitu apa? Melihat kehidupan orang lain untuk membawa mereka kepada Kristus. Amin. Jangan kita lihat saudara-saudara kita misalnya dalam keadaan mabok, kita bilang begini, biar kau dia mati. Loh. Dan dalam mabok di sini bilang, biar minum kau sampai dia mati sudah. Kau terlalu mabok-mabok terus. Jangan. Kalau saudara kita masih merokok, biar kita rokok bakar di mulut. Jangan. Itu kita sumpah serapah. Bicara dengan dia, tegur, nasihati. Tegur, firman Tuhan kata dengan sabar, terus menerus. Amin. Terus menerus. Jangan bosan-bosan. Kata sabar itu sama dengan artian bahwa jangan bosan. Ya. Jangan pernah bosan. Ya. Untuk kita mau memberitakan tentang keselamatan, tentang apa itu dosa, untuk supaya menuntun orang kepada kebenaran Tuhan. Ya. Jadi 3 poin ini yang bisa saya sampaikan pagi hari ini, kiranya memberkati kita semua untuk bagaimana kita bisa menerima sebuah panggilan, yaitu panggilan untuk peduli dengan orang lain, untuk bawa mereka kepada Tuhan, dan juga sebagai suatu kehormatan kita bisa menuntun orang kepada Tuhan. Yang ketiga, jadikan sebagai sebuah gaya hidup untuk kita dapat melakukan hal-hal yang mulia, yaitu menuntun orang kepada Tuhan, menuntun orang kepada Kristus. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita arahkan kepada Kristus. Di dalam doa kita berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus buat kasih-Mu bagi kami pagi hari ini. Kami boleh belajar bagaimana kami menjadi orang-orang yang membawa pengaruh di dalam Kristus. Orang-orang yang dapat mempengaruhi orang lain kepada Kristus, mempengaruhi orang lain untuk memperoleh keselamatan daripada Kristus.
dengan 3 hal yang kami sudah belajar. Menerima panggilan untuk peduli dengan sesama, untuk membawa mereka, menuntut mereka kepada Kristus, bukan dengan paksaan, menuntut bukan menuntut. Dan yang kedua adalah sebuah kehormatan ketika kami boleh menuntun orang kepada Tuhan, memimpin orang kepada jalan kebenaran, dan menjadikan itu sebagai sebuah gaya hidup di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hamba boleh berhenti berbicara, tapi biarlah kasih Tuhan, Roh Kudus terus menggaungkan itu dalam kehidupan kami, supaya adapun kehidupan kami ini berguna bagi orang lain, kehidupan kami bermanfaat bagi orang lain. Kehidupan kami seperti yang Rasul Paulus katakan, bahwa menjadi suratan yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Kami boleh menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Bapa. Kami juga sementara akan memberikan persembahan. Tuhan berkati Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami boleh selesai Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah anugerah berkat daripada Tuhan turun atas kami semua, para hamba-hamba Tuhan yang ada pada kesempatan pagi hari ini di rumah Tuhan maupun yang di rumah masing-masing, dalam mendengarkan bahkan menonton siaran langsung ibadah online Gereja FJM Kupang. Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan. Tuhan memberkati ketika mereka dalam keadaan sakit, biarlah tangan Tuhan menjawab di dalam nama Yesus. Mereka dalam permasalahan, persoalan, beban berat apapun, Tuhan Engkau Allah memberikan kelegaan bagi mereka. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan untuk pintu pekerjaan. Mereka yang sedang berduka, Engkau Tuhan Allah menjadi penghiburan bagi mereka, kekuatan bagi mereka. Dan kami juga berdoa buat Bapak Riki, Mama Nova, Sharon yang mengalami duka cita. Tuhan berkata, berikan penghiburan bagi mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Berkati usaha pekerjaan daripada anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan. Berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami juga mau berdoa satu hati bagi kota Kupang. Tuhan lawat kota Kupang. Tuhan berkati kota ini Tuhan, agar terbebas dari wabah penyakit ini. Biar kami semua boleh dapat beribadah kembali dengan baik. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berkati pemerintah yang begitu bekerja keras. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Terima kasih Bapa. Biarlah anugerah berkat daripada Tuhan, kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan, dan penghiburan serta kekuatan daripada Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali yang kedua kali Allah menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom.